Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ada di perkuliahan pertemuan kedua ekonomi kreatif. Kita akan membahas mengenai pemahaman umum ekonomi kreatif bersama saya Rosana Eri Puspita. Pertemuan kali ini itu tuh membahas mengenai pemahaman umum ekonomi kreatif. Kita akan membahas ekonomi kreatif itu apa, terus mengapa, bagaimana perkembangannya, dan lain sebagainya. Dan di slide ini kita akan membahas mengenai ekonomi kreatif itu apa sih, kayak gitu ya. Jadi ekonomi kreatif itu adalah sebuah konsep merealisasikan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis kreativitas, keterampilan, dan bakat individu. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu ada di kreativitas, keterampilan, dan bakat individu gitu. Jadi mata kuliah ini tuh penekanannya pada tiga hal itu. Jadi seberapa besar kita akan mengasah kreativitas kita, keterampilan kita, dan bakat kita gitu. Kalau misalnya di beberapa buku yang lain itu menyebutkan bahwa ekonomi kreatif itu adalah kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru dari ide-ide, gagasan, imajinasi, dan juga mimpi-mimpi. Jadi sebenarnya nggak new baru yang benar-benar baru ditemukan gitu tuh enggak ya. Sesuatu yang baru itu intinya adalah mengandung unsur keterbaruan atau novelty. Jadi bisa aja itu tuh udah ada gitu kan, tapi ada unsur keterbaruan di situ yang belum dipunyai oleh produk-produk sebelumnya. Kayak gitu. Jadi kayak novelty, keterbaharuan. Jadi kalian bisa sebenarnya dengan ATM, amati, tiru, modifikasi kayak gitu. Nah, dalam modifikasi itulah inovasi, kreativitas, dan lain sebagainya itu tuh yang harus dituangkan. Jadi apa nih yang baru gitu ya? Mungkin sama-sama alatnya itu udah ada, tapi ada yang baru di situ. Nah, itu adalah kreativitas. Dan ini adalah kenapa sih ekonomi kreatif itu tuh penting kayak gitu ya. Ini ada beberapa sudut pandang sih ini gitu. Yang pertama adalah memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Ya, mau nggak mau, entah itu pemasukan untuk negara kita gitu, bahkan untuk kantong kita gitu ya. Dengan ekonomi kreatif ini semakin berkembang gitu ya. Dan sekarang kreativitas itu kayaknya yang benar-benar dibutuhkan deh gitu ya. Sekarang apa-apa tuh kayak nggak perlu modal, tapi yang paling penting itu adalah kreativitas. Kalau kalian punya modal tapi kalian nggak punya ide, nggak punya gagasan, nggak punya apa-apa, itu susah kalau di zaman sekarang. Jadi yang paling penting tuh kalau sekarang itu justru ya itu modalnya itu adalah kreativitas ini gitu. Itu yang paling penting sih kayak gitu. Dan ini bisa memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan gitu. Dengan ini ekonomi terserah sih mau ekonomi diri sendiri, ekonomi keluarga, mau ekonomi negara gitu. Kreativitas itu menyumbang atau berkontribusi ke situ. Yang kedua, itu juga bisa menciptakan iklim bisnis yang positif. Karena bagaimanapun juga yang namanya bisnis itu kayak ada life cycle-nya gitu loh. Kalian kan pernah ya belajar life cycle teori gitu. Nah, produk itu kan juga kayak gitu kan ya. Nanti kalau misalnya nggak ada inovasi, ini kan produk kan awalnya lahir gitu ya, naik, 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 naik. Nanti ada kalanya nanti itu saturasi gitu ya, stuck gitu di suatu titik, terus kemudian nanti turun, 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 turun gitu. Nah, bagaimana supaya nggak turun? Supaya nggak turun adalah dengan menambahkan inovasi di situ. Jadi kalau ada inovasi nanti naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jadi nggak turun-turun gitu. Jadi iklim bisnisnya jadi bagus. Yang ketiga itu membangun citra dan identitas bangsa. Ya ini kalau dari sudut pandang kebangsaan gitu ya, ya itu akan mengharumkan nama bangsa kalau kalian kreativitas dan lain sebagainya gitu. Terus ini juga berbasis sumber daya terbarukan. Kreativitas kita itu berbasis sumber daya yang terbarukan. Jadi apa ya istilahnya nggak menghabiskan sumber daya energi yang tidak terbarukan gitu loh. Yang sumber daya alamnya nanti bisa habis kayak gitu. Enggak kan gitu. Karena berbasisnya kreativitas gitu. Kita tetap bisa menghasilkan tapi tetap bisa apa ya istilahnya diproduksi terus-menerus kayak gitulah, nggak akan habis. Nah, itu bagusnya ketika kita ada di industri ekonomi kreatif. Yang kelima, itu menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan kompetitif suatu bangsa ya, untuk bangsa gitu ya, inovasi, kreativitas, dan yang terakhir memberikan dampak sosial yang positif gitu. Jadi punya impact ke sosial gitu sih kalau ekonomi kreatif.
Ini tuh di slide ini penjelasan yang ada di buku mengenai tahap dan skala prioritas pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Jadi ini ada tahun 2010 sampai 2014 ngapain, tahap 2010 sampai 2014 ngapain, 2015 sampai 2019 kenapa, ngapain aja, dan tahap keempat saat ini 2020 sampai 2024 itu seperti apa, dan di terakhir di tahun 2025 itu seperti apa. Kalau dulu awal-awal kemunculan ekonomi kreatif tahap ke-1 itu kan tahun 2010 sampai 2014. Itu fokusnya tuh lebih ke menata kembali dan meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap ekonomi kreatif gitu ya. Jadi apa ya, biar orang-orang tuh aware terhadap, aware itu apa ya bahasa Indonesianya, aware itu peduli, ngeh, kayak gitulah bahasa gaulnya, ngeh. Jadi orang tuh biar ngeh sama ekonomi kreatif kayak gitu. Terus ini tuh juga menciptakan nilai-nilai gitu ya. Itu di tahun 2010 sampai 2014. Terus tahap kedua tahun 2010 sampai 2014 itu kayak menata kembali pengembangan ekonomi kreatif dan memperkuat SDM-nya kayak gitu, dan kelembagaannya gitu ya, tentang ekonomi kreatif. Mulai ada lembaga-lembaga, terus mulai juga ini kan ya, apa namanya, ada Kementerian Kemenparekraf kayak gitu ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang membawa itu. Jadi itu secara kelembagaan juga udah mulai ditata. Tahap ketiga ngapain aja? Tahap ketiga itu tahun 2019 sampai 2015 sampai 2019 itu memantapkan pengembangan ekonomi kreatif dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif. Jadi udah mulai mikirin tentang daya saing gitu, yang kompetitif gitu ya. Orang tuh punya apa, dia punya apa dan lain sebagainya gitu ya. Bagusnya kayak gimana itu mulai dipikirkan, dan berbasis sumber daya lokal, budaya lokal kayak gitu ya. Lokalitas itu penting banget. Bu Rosana tuh masih inget banget tahun-tahun segitu, tahun 2015 sampai 2019. Acara-acara Kemenparekraf itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu dikit-dikit pasti harus berbasis budaya lokal gitu ya. Apa-apa budaya lokal. Soalnya Bu Rosana itu kan pernah dapat undangan kayak gitu ya dari Kemenparekraf gitu, kepenulisan, karena Bu Rosana tuh suka nulis kan ya. Nah itu juga kayak gitu, berbasis budaya lokal gitu. Jadi yang emang yang diunggulkan itu di situ. Terus saat ini nih tahun 2020 sampai 2024 itu tuh mengarus utamakan kreativitas dan mewujudkan daya saing global, berlandaskan keunggulan kompetitif di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau sekarang itu ya udah daya saing global gitu ya, apalagi zaman sekarang gitu ya. Kita posting apapun itu bisa FYP di dunia kayak gitu. Jadi emang sekarang tuh lebih ke kreativitas yang global, dan ini udah kelihatan gitu loh, udah kerasa banget gitu loh. Kita tuh bisa FYP di dunia kayak gitu, dan kalau kalian ngikutin rules-nya kayak gitu ya, dan kalian keren kayak gitu, di beberapa konten kreator dan lain sebagainya di Indonesia juga udah mulai going global kayak gitu. Terus tahun 2025 targetnya nanti gitu ya, itu ekonomi kreatif sebagai penggerak terciptanya Indonesia yang berdaya saing masyarakat berkualitas hidup gitu. Itu tahun 2025 jadi penggerak 2 tahun lagi ya kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang kita tuh ngomongin tentang modal. Modal itu ada apa aja sih kalau di ekonomi kreatif? Yang paling penting nomor satu ya tentu aja modal insani, modal orang gitu ya, human capital kayak gitu. Itu yang paling penting gitu. Kreativitas kaliannya sendiri itu yang paling penting dibandingkan barangnya, modal yang lain gitu. Itu tuh yang paling penting ya diri kalian sendiri gitu. Terus yang kedua itu modal sosial, kayak kepercayaan, kejujuran, etika, kayak gitu ya. Itu tuh penting juga dalam ekonomi kreatif. Terus yang ketiga itu modal budaya, terdiri dari nilai-nilai, orientasi, kebiasaan, adat istiadat, budaya kayak gitu-gitu. Nah, itu juga penting banget. Apalagi nanti kalau misalnya ekonomi kreatifnya itu di sekitaran kesenian, pertunjukan, film, drama, lukisan itu kan erat banget ya kaitannya sama budaya gitu kan. Jadi makanya emang erat tuh modalnya ya, salah satunya budaya. Kalian kalian suka nonton film nggak sih? Kalau berusaha suka sih kayak gitu ya. Itu nggak lepas dari budaya kita gitu ya. Kayak misalnya drakor kayak gitu ya, berusaha suka nonton drakor ya, itu nggak lepas sama budaya Korea. Misalnya kalau misalnya orang Korea tuh apa ya, misalnya apa misalnya budayanya orang Korea tuh budayanya ini, misalnya kalau ada orang yang meninggal pakai hanbok warna hitam gitu ya. Kalau nonton film Indonesia gimana ya, takziah gitu ya, pakai kerudung, pakai baju sopan kayak gitu-gitu. Terus ya itu budayanya kan beda. Nah, itu
yang menjadi modal apa ya? Itu modal budaya itu salah satunya kalau di industri-industri kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah modal kelembagaan, kayak misalnya kebijakan rekrutmen organisasi, terus kemudian juga hak kekayaan intelektual, gitu ya, kelembagaan lah gitu, lisensi, hak paten, perlindungan hak cipta, gitu ya, nama merek dagang, perlindungan merek dagang, kayak gitu. Nah, hal-hal itu namanya modal kelembagaan. Jadi ada 4 modal sih yang paling penting dalam ekonomi kreatif ini. Nah, kalau yang ini tuh ada di buku gitu ya. Triple Helix Aktor Penggerak Kelembagaan Ekonomi Kreatif atau Inovatif. Jadi kalau triple helix itu tuh lebih ke tiga gitu ya. Yang pertama itu pemerintah, yang kedua bisnis, yang ketiga akademis kayak gitu. Jadi kalau dari pandangan tiga orang itu tuh seperti apa kayak gitu ya. Ini sebenarnya kayak hasil penelitian kayak gitu sih, pengembangan ekonomi kreatif gitu. Jadi kalau misalnya di pemerintah itu ya lebih memberikan insentif, arahan edukatif, iklim usaha yang kondusif kayak gitu ya. Terus lembaga pendidikan dan pelatihan gitu kan. Akademis juga seperti itu gitu kan. Kurikulum berorientasi kreatif entrepreneurship gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi bisnis ya bikin komunitas kreatif, pemasaran bisnis matching kayak gitu kan, kewirausahaan, bisnis coaching dan mentoring gitu ya. Nah, ini ada di tiga lingkaran ini gitu. Apa yang harus ada kayak gitu. Dan ini bagusnya diarahkan kemana sih gitu. Intinya triple helix tuh kayak gitu. Bagusnya itu pemerintah ngapain, di bisnis itu ngapain, dan di akademis tuh ngapain gitu. Dan itu terangkum di segitiga, di dalam segitiga itu gitu. Nah, kalau ini, itu tuh slide yang menjelaskan tentang 3 kondisi penting dalam kreativitas. Apa aja itu? Yang pertama, yang paling penting itu adalah kepribadian atau personality kalian. Kalau di industri kreatif itu paling penting itu adalah personality kalian gitu. Kalian orang yang emang cakap gitu ya, punya pribadi yang bagus. Itu tuh yang penting dalam ekonomi kreatif kayak gitu. Personality kalian oke gitu lah ya. Kepribadian kalian oke, akhlak kalian oke gitu. Nah, itu yang paling penting dalam ekonomi kreatif. Yang kedua adalah originalitas atau keaslian atau originality kayak gitu ya. Jadi, yang paling penting itu create sesuatu itu harus ada yang terbaharukan kayak gitu kan ya. Terserah sih mau yang ide lama tapi ada sesuatu yang baru di situ kayak gitu. Nah, itu penting banget kayak gitu. Boleh amati tiru modifikasi. Nah, di modifikasinya itu tuh kalian penting banget untuk menyertakan itu, apa yang baru gitu. Jadi, kalau yang lama-lama ya kalian harus misalnya yang baru apanya nih, sama-sama nih makanannya baru, tapi beda cara pemasarannya, punya modifikasi di pemasarannya, itu juga bisa jadi gitu. Apa ya, sekarang kalau yang lagi ngehit gitu, oh itu tuh, Burosana tuh sering banget suka nontonin itu tuh, di TikTok, orang jualan apa namanya apa yang sekarang lagi ngetren makanan bakso basreng ya, basreng gitu, bang, basreng pedes gitu ya. Itu kan yang jualan banyak banget kan ya, kayak gitu. Kayak misalnya Raja Ngemil lah, apalah. Kalau Raja Ngemil kayaknya yang di review sama Raditya Dika gitu kan. Tapi sebenarnya kan banyak produk-produk yang lain. Mereka bersaingnya di apa sih padahal produknya bagus itu. Mereka tuh bersaing di penjualan, di kontennya, kreatif-kreatifan cara memasarkannya, kreatif-kreatifan cara mereka live di TikTok kayak gitu-gitu. Nah, itu yang modifikasinya di situ gitu. Meskipun barangnya sama kayak gitu. Tuh. Terus yang ketiga itu tuh meaning atau makna gitu. Jadi keaslian aja itu nggak cukup sih. Yang paling penting itu juga ada maknanya, bermakna kayak gitu, berguna, value-nya itu tuh ada. Itu kan yang paling penting kan ya. Gitu. Orang tuh kan beli sekarang itu kan lebih ngelihat kayak value-nya kayak gitu. Jadi kayak misalnya apa ya, Brosana tuh kalau misalnya di TikTok gitu ya, itu sama-sama produk boneka nih kan yang jualan boneka banyak. Brosana tuh suka banget ngeliatin live di TikTok. Tapi ada satu live TikTok di apa namanya di apa ya namanya di TikTok kayak gitulah yang jualan gitu yang malam-malam kayak gitu ada satu toko yang itu asik banget gitu apa dia dalam menyampaikan sesuatunya gitu ya. Dia kayak punya value gitu loh. Mas-masnya yang jualan tuh lebih sopan, suaranya lebih bagus, kita kayak lebih adem atau lebih jadi menyenangkan, lebih terhibur kayak gitu ya. Itu kan makna yang dicoba untuk dikasih sama si live TikTokers kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kayak gitu.
Oke, jadi segitu aja perkuliahan pada pagi hari ini gitu ya. Forum tanya jawab dan lain sebagainya kita lakukan di sesi online gitu ya, sesi online di grup sebelah kayak gitu. Oke, gitu aja. Mohon maaf bila banyak salah kata dan sikap. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.